Renungan Prapaskah bagian ke-8, Kamis sesudah Rabu Abu, 13 Maret 2025. Lukas 9 ayat 30 dan 31. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Dalam bacaan kita hari ini, saudara, saat transfigurasi, Musa dan Elia muncul di sisi Yesus dari Nazaret. Mereka berbicara dengannya tentang kepergian atau keluarannya, Eksodus di Yerusalem. Momen ini bukan sekedar sebuah peristiwa adi kodrati. Momen ini adalah sebuah pernyataan teologis yang mendalam tentang Yesus sebagai penggenapan tradisi nabi-nabi Israel. Musa, sang pemberi hukum, mewakili Taurat. Elia, salah seorang nabi perjanjian lama yang paling perkasa, mewakili tradisi kenabian. Kehadiran keduanya menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret berdiri dalam kesinambungan dengan karya Allah di seluruh perjanjian lama, sekaligus melampauinya. Musa memimpin keluaran yang pertama, yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Sekarang, Yesus bersiap untuk keluaran yang lebih besar, yakni membebaskan umat manusia dari dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan. Elia diangkat ke sorga. Peristiwa ini menunjuk ke depan pada kemenangan Mesias atas maut atau kebinasaan. Yesus mewujudkan janji ini dengan mengalahkan kubur melalui kebangkitannya. Percakapan Musa dan Elia dengan Yesus, saudara, yakni tentang penderitaan dan kebangkitannya yang akan terjadi di Yerusalem, menunjukkan bahwa salib bukanlah sebuah kesalahan atau kegagalan yang tragis. Salib justru merupakan titik puncak dari rencana Allah yang dinubuatkan oleh para nabi. Yesus bukan sekedar seorang nabi. Yesus adalah penggenapan dari segala sesuatu yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Ulangan 18 ayat 15 menubuatkan seorang nabi seperti Musa yang harus didengarkan oleh umat. Nubuat ini digenapi dalam diri Yesus. Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 menggambarkan hamba Yahweh yang menderita, yang akan menanggung dosa-dosa kita. Nubuat ini digenapi dalam diri Yesus. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 berkata-kata tentang Elia yang akan kembali sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nubuat ini digenapi oleh Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yesus
tidak membatalkan Taurat dan nabi-nabi. Ia datang justru untuk menggenapi keduanya. Lihat Matius 5 ayat 17. Taurat menyingkapkan kebutuhan manusia akan penebusan. Nabi-nabi menunjuk kepada Mesias yang akan datang. Yesus menggenapi keduanya. Taurat digenapi dalam ketaatan Yesus yang sempurna. Perkataan nabi-nabi digenapi dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Transfigurasi menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Transfigurasi adalah momen di mana kemuliaan Allah yang pernah terselubung dalam perjanjian lama sepenuhnya diungkapkan dalam diri Yesus. Perjanjian lama mewahyukan karakter, hukum-hukum, dan janji-janji Allah. Perjanjian baru mewahyukan bagaimana janji-janji Allah itu digenapi dalam Kristus. Jelas saudara, Yesus tidak membuang masa lalu. Ia mentransformasikannya dengan mengawali suatu era baru, penggenapan, anugerah, dan keselamatan. Para murid, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menyaksikan jembatan yang menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru di gunung itu. Itulah makna yang hakiki dari transfigurasi. Sekarang kita diundang untuk hidup dalam penggenapannya. Apakah kita mengakui Yesus sebagai penggenapan janji-janji Allah dalam hidup kita? Bagaimana melihat Yesus melalui sudut pandang perjanjian lama dan perjanjian baru memperdalam iman kita? Dengan cara apa kita dapat hidup sebagai orang-orang yang mencerminkan penggenapan ini? Sehingga kita mewujudkan kebenaran, anugerah, dan misi Kristus dalam hidup kita. Saudara, transfigurasi mengingatkan kita bahwa Yesus bukan sekedar bagian dari rencana Allah. Yesus adalah rencana itu sendiri dari awal hingga akhir. Ia menggenapi Taurat, mewujudkan nubuatan para nabi, dan menjamin eksodus yang asasi, eksodus yang terbesar, yakni keselamatan kita. Terpujilah Allah. Amin.